Halo guys, welcome back to Ideasi Channel, di mana konten creator, teman-teman freelancer maupun pemilik bisnis bisa lebih jago lagi dalam dunia kreatif maupun konten sosial media. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Pada video kali ini kita akan bahas 4 skill nih yang dibutuhkan untuk menjadi content writer handal. Oke, jadi menjadi content writer handal ini sebenarnya susah gampang. Karena sebenarnya teman-teman nggak butuh kuliah yang sampai 4 tahun, 5 tahun gitu ya, untuk bisa menjadi content writer handal. Teman-teman hanya perlu mempelajari 4 hal ini, dan terutama yang keempat ini menurut gue nih paling penting. Jadi stay tune, nonton sampai habis, supaya teman-teman tahu semua skill yang dibutuhkan nih untuk menjadi content writer handal. Nah, yang pertama, teman-teman tuh harus bisa riset lah, kalau kita orang Indonesia bilangnya ya. Nah, riset ini kenapa dia penting? Karena nulis tuh sebenarnya gampang. Tinggal pulpen atau laptop, ngetik, langsung deh kita jadi tulisannya selesai. Tapi, tulisan itu menjadi tidak bermakna, tidak berguna ya, tidak punya kekuatan kalau teman-teman nggak riset. Bahkan novel fiksi pun, seperti J.K. Rowling yang bikin Harry Potter pun, itu sebelum dia bikin Harry Potter, dia melakukan riset. Dari semua yang dia kan membuat sebuah dunia ya, dunia penyihir itu Hogwarts, dan dia semuanya karakternya itu nggak dari nol tiba-tiba dia kepikiran semuanya ya. Itu dia melakukan riset, dan dia meriset bukan cuman untuk karakternya doang, tapi bahkan hal-hal seperti kostumnya, terus dia itu nanti sistem masyarakat itu seperti apa, itu semuanya diriset. Nah, untuk yang sekompleks bikin dunia baru fiksi seperti Harry Potter aja butuh riset, apalagi yang teman-teman membuat konten. Karena konten ini tentunya harus dekat dengan audiensnya juga. Nah, teman-teman dalam membuat konten, itu teman-teman kan butuh riset. Riset itu sebenarnya apa sih? Riset itu ketika teman-teman mengumpulkan data. Sebenarnya kuncinya riset itu adalah data. Artinya teman-teman mengumpulkan referensi atau data-data dari internet tentang topik yang akan teman-teman tulis. Jadi riset ini sama sekali tidak menulis, tapi banyak baca. Makanya penulis yang hebat itu biasanya yang banyak baca. Nah, sekarang kita ngomong konten. Sekarang pertanyaannya gini, apakah di dunia ini belum ada orang yang nulis konten? Udah ada kan? Nah, teman-teman tinggal kumpulin data, referensi dari semua konten-konten yang ditulis sesuai dengan topik yang akan teman-teman tulis. Makanya riset ini sangat penting ketika teman-teman melakukan penulisan. Bahkan jangan langsung nulis, riset dulu. Karena teman-teman istilahnya gini, ketika mau membuat sebuah masakan, teman-teman butuh ingredients atau bahan baku. Nah, kalau teman-teman nggak punya bahan baku, apa yang mau dimasak? Sama seperti penulis. Kalau dia nggak punya data, nggak punya referensi, dia mau nulis apa? Karena di kepalanya nggak ada isinya gitu, dari topik yang dia ingin tulis. Jadi, riset itu sangat penting. Kalau teman-teman mau nulis, tapi selama ini nggak riset, mulai sekarang coba teman-teman riset dan belajar cara riset yang benar. Bisa juga ketemu video di channel kita tentang riset. Nanti makanya teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Poin yang kedua yaitu tentang bagaimana teman-teman bisa memahami audience. Sebenarnya nggak ada tulisan yang jelek. Adanya cuma tulisan yang nggak tepat sasaran. Jadi mestinya teman-teman nulis nih untuk misalnya audiensnya ibu-ibu yang punya anak balita. Tapi teman-teman nulis kontennya malah buat bapak-bapak yang anaknya udah kerja. Ya jelas nggak nyambung ya guys. Makanya
audiens ini menjadi sangat penting nih. Dia juga masuk bagian dari riset sebenarnya. Jadi selain teman-teman tadi yang pertama, teman-teman harus bisa riset. Yang kedua, teman-teman juga harus memahami siapa audiensnya. Karena berbeda audiens, teman-teman akan berbeda juga gaya penulisannya. Dan ini juga poin yang ketiga, yaitu teman-teman harus bisa nulis dengan berbagai ragam bahasa untuk audiens-audiens yang berbeda nih. Tentunya banyak jargon ya kita ngomongnya. Jargon-jargon kata-kata yang mungkin hanya dimengerti di satu bidang tertentu nih. Tapi teman-teman karena kebiasaan nulis dengan jargon tersebut, teman-teman nulis juga buat audiens yang lain. Jadi nggak nyambung. Nah, teman-teman tuh harus mengerti dulu nih audiensnya siapa melalui riset tadi, baru teman-teman bisa menulis ragam bahasa yang sesuai dengan audiens teman-teman. Dan udah pasti itu vocabulary atau jargon-jargon diksi pilihan kata yang teman-teman pilih, itu sangat menentukan ragam bahasa yang teman-teman tulis. Jadi, teman-teman perhatikan baik-baik pemilihan kata teman-teman atau diksi ketika teman-teman nulis ya guys. Nah, ini yang keempat nih, yang terakhir. Ini yang membedakan antara content writer dengan writer yang tadi sebelumnya kita sebutin ya. Writer itu kan banyak ya, ada yang penulis novel, penulis self-help book atau buku pengembangan diri yang biasa itu non-fiksi ya. Terus juga ada penulis majalah, koran, terus penulis iklan segala macam. Nah, teman-teman itu banyak kategori penulis nih. Jadi kalau teman-teman dalam konteks ini biar nggak terlalu lebar, kita akan fokus ke seorang content writer. Nah, content writer ini ada satu skill yang menurut gue nih penting banget untuk seorang content writer, yaitu mengerti tentang SEO atau Search Engine Optimization. Makanya salah satu karir seorang content writer ini adalah SEO spesialis. Jadi ketika teman-teman menulis sebuah konten, teman-teman tuh harus paham bahwa konten teman-teman ini akan disebar melalui distribusinya itu channel-channel digital, baik itu sosial media, website, dan lain-lain. Nah, ketika konten teman-teman masuk ke ranah digital, maka teman-teman tidak akan bisa kabur dari SEO. Karena orang ketika nyari konten di sosial media atau di internet, itu mereka pasti menggunakan search engine. Jadi, kalau teman-teman nggak ngerti tentang SEO, tentunya itu sangat merugikan. Karena teman-teman jadi nggak bisa jadi content writer yang handal. Nah, untuk teman-teman bisa tahu konten-konten tentang SEO segala macam, itu teman-teman bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel Ideasi. Karena di channel kita ini kita juga akan bahas tentang SEO. Karena Ideasi sendiri merupakan sebuah digital agency. Jadi kita memang salah satunya juga melakukan teknik-teknik SEO. Jadi buat teman-teman yang keempat hal tadi ini segera dilakukan nih, segera ditingkatkan skill teman-teman di 4 skill tersebut. Karena kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, teman-teman akan, terutama 2022 ini, teman-teman akan sulit untuk berkompetisi. Jadi terus tingkatin skill teman-teman di 4 hal ini. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, terus apalagi kalau gue udah tingkatin 4 skill ini, teman-teman bisa tulis hashtag Halo Ideasi, dan juga pertanyaan teman-teman bisa teman-teman tulis di kolom komentar YouTube, atau bisa juga DM Instagram ke @ideasi.id, atau juga bisa kirim pesan di TikTok, karena Ideasi juga punya TikTok. Pokoknya kita akan admin Ideasi ini dan juga teman-teman di Ideasi ini, kita akan bantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman, dan bahkan kita akan bikinin konten juga kalau misalnya teman-teman pertanyaannya menarik ya. Jadi tonton terus video di channel Ideasi ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.